Sebelum kalian menonton video ini, silakan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa, wa ala alihi wa ashabihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du, rabbi shrah li sadri, wa yassir li amri, wa hal uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada sore hari ini, kita akan sedikit membahas tentang 6 hal yang harus dijaga ketika kita sedang berpuasa. Karena baginda kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa rubba so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya kecuali hanya lapar dan haus saja. Puasa ini memiliki tujuan. Tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan kamu menjadi orang yang bertakwa. Sehingga jangan sampai ibadah puasa kita sia-sia. Bulan Ramadan yang penuh dengan keberkahan, bulan Ramadan yang penuh dengan keagungan, kita lewati dengan sia-sia. Apa 6 hal yang harus kita jaga ketika kita sedang berpuasa? Yang pertama yang harus kita jaga adalah pandangan mata kita. Jadi ketika kita berpuasa, pandangan mata kita ini harus dijaga, jangan sampai melihat kepada apa-apa yang Allah haramkan. Sebab mata ini adalah satu alat yang digunakan oleh iblis. Pandangan itu adalah alat yang digunakan oleh iblis untuk menghancurkan kita. Sehingga ada pepatah mengatakan dari mana datangnya tintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Dari sebab itulah mata ini harus betul-betul kita jaga. Jangan sampai pada akhirnya dengan pandangan syahwat membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang kedua, yang harus kita jaga adalah lidah kita. Ya, jangan sampai pada saat kita berpuasa, lidah ini justru menghancurkan pahala kita. Digunakan untuk ghibah, namimah, fitnah, mengejek, mencela, menghina. Sehingga pernah ada satu kisah di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 orang wanita yang memohonkan izin kepada Rasulullah untuk berbuka karena sudah dinyatakan tidak kuat untuk menahan lapar dan hausnya. Ketika Rasulullah mendapatkan berita tersebut, Rasulullah menyatakan kedua wanita itu tidak berpuasa. Kata sahabat, berpuasa ya Rasulullah. Dan kata Rasulullah, kalau memang dia itu berpuasa, maka coba muntahkan apa yang tadi sudah dimakannya di siang hari. Ternyata ketika diberikan mangkuk dan dia memuntahkan apa yang ada dalam perutnya, ternyata yang keluar itu adalah potongan daging yang sudah busuk, bercampur dengan darah dan nanah. Kagetlah perempuan tadi, kapan aku memakannya? Akhirnya, kata Rasulullah, perempuan itu memang dia tidak makan dengan makan makanan yang halal. Perempuan itu tidak makan makanan-makanan yang dibolehkan. Tapi justru kedua perempuan itu makan makanan yang diharamkan. Sebabnya apa? Karena pada siang hari tadi dia sudah menggibah saudaranya. Padahal dalam Al-Quran sudah dinyatakan, wala yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Jangan menggibah
jangan mencela, jangan membicarakan aib orang. Karena sama seperti sedang memakan bangkai saudaranya sendiri. Nah, karena itu lidah ini yang harus dijaga. Apalagi memang ucapan-ucapan yang justru menyakiti orang lain itu mengandung dosa yang sangat besar sekali. Di samping tentunya membatalkan pahala puasa. Yang ketiga yang harus kita jaga adalah telinga. Nah ini setiap yang haram diucapkan maka haram pula didengar. Sekarang ini kita suka ikut-ikutan ya, menyibukkan diri dengan mendengar kalimat-kalimat gosip yang ditayangkan di televisi. Ya, padahal itu adalah kalimat-kalimat ghibah, membuka aib, ya, menceritakan kejelekan orang lain. Jadi apa yang haram diucapkan itu pun haram didengar. Tidak boleh. Karena ketika kita mendengarkan apa yang diharamkan tadi, maka itu akan membatalkan pahala puasa kita. Kemudian yang keempat, yang harus kita jaga adalah anggota tubuh kita. Apa itu? Tangan, jangan memegang. Kalau memang tidak ada hak kita untuk memegangnya. Kaki, jangan digunakan untuk melangkah. Kalau memang itu tidak ada ridho Allah di dalamnya. Apalagi perut. Nah ini ya, yang harus kita jaga itu perut. Karena ketika kita buka atau ketika kita nanti makan dengan makanan yang tidak halal, nah ini akan membatalkan pahala puasa kita. Ya, walaupun tadi kita sudah berlapar-lapar, tapi karena kita memasukkan makanan yang haram atau minuman yang haram atau yang subhat, akhirnya pahala puasa kita menjadi hilang gara-gara itu. Ya, jadi anggota badan kita harus kita jaga, jangan sampai kita memasukkan makanan-makanan yang justru akan menjadi penyebab dibatalkannya pahala puasa kita. Karena man nabata lahmuhu minal haram pannaru aula bih. Jangankan dalam kondisi berpuasa, dalam kondisi biasa saja siapa yang tumbuh dagingnya dari yang haram, maka neraka lebih pantas buat dia. Apalagi ketika sedang berpuasa. Nah, gitu ya. Kemudian yang kelima, yang harus kita jaga adalah jangan terlalu kenyang pada saat kita nanti berbuka atau sahur. Ya. Jadi jangankan memasukkan yang haram, yang halal pun jangan terlalu banyak, jangan terlalu kenyang gitu. Ya, karena tujuannya berpuasa bukan untuk memindahkan waktu makan. Ya. Kata Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddinnya bahwa tujuan berpuasa itu adalah untuk mengendalikan hawa nafsu. Inna syaitana yajri min ibni Adam majrad dam. Sesungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Ya. Dia mengalir dalam tubuh kita seperti mengalirnya darah. Jadi tahan, kendalikan itu dengan cara melaparkan diri, mengosongkan perut. Jadi kalau kemudian dia berbuka dengan terlalu banyak makanan-makanan walaupun itu halal, ya, tujuan berpuasa tidak bisa didapatkan. Karena tujuannya adalah untuk mengendalikan syahwat, mengendalikan hawa nafsu, terutama dari pola makan. Karena apa? Kekuatan rohani kita dari lapar. Tapi kelemahan rohani kita dari sebab kenyang. Ya. Jadi yang kelima adalah bagaimana kita menjaga makan kita jangan sampai terlalu kenyang. Walaupun didapat atau dengan cara yang halal ya. Dari barang yang halal. Kemudian yang keenam, nah ini yang harus kita perhatikan juga apa? Merasa khawatir, merasa takut dengan ibadah puasa kita tidak diterima oleh Allah. Ya, jadi jangan kemudian mentang-mentang sudah puasa ya sudah, ya yakin, pede, pastilah puasanya diterima. Tidak ada rasa khauf di dalam hatinya. Tidak ada rasa takut di dalam hatinya kalau ibadah itu tidak diterima.
Karena setiap kita dalam melakukan ibadah kepada Allah harus disertai dengan rasa takut, rasa khawatir. Ya, khawatir dengan apa? Khawatir dengan ibadah kita tidak diterima oleh Allah. Jadi jangan kemudian azan berkumandang langsung makan bak gitu ya. Tanpa ada sedikit pun kekhawatiran di dalam hatinya ini, apakah puasanya diterima atau tidak oleh Allah. Walaupun memang dalam setiap ibadah kita harus juga disertai dengan roja, ya. Jadi ada khauf, ada roja. Khauf itu adalah di mana kita punya rasa khawatir, rasa takut ibadah kita tidak diterima, tapi di samping itu pun harus ada roja, yaitu ada optimisme, ada rasa harap, ya. Kalau ibadah itu insya Allah diterima, ya. Dengan mengucapkan doa Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya, ya Allah terimalah, ya. Terimalah ya Allah dari kami, dari ibadah kami, dari doa kami, dan Engkau sungguhnya adalah Zat yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Itu yang bisa kita kerjakan, ya kita serahkan kepada Allah. Ya, jadi 6 poin inilah yang harus kita jaga pada saat kita sedang berpuasa. Jangan sampai seperti apa yang tadi disabdakan oleh Nabi, ruba soimin laisalahu min syami ilal juwal atos. Berapa banyak orang yang puasa tapi tidak mendapatkan apa-apa dari puasanya, cuma lapar dan haus saja. Itu adalah tingkatan yang biasa, ya. Karena dalam berpuasa ini ada 3 tingkatan. Ada puasa awam, ada puasa khawas, ada puasa khawasil khawas. Ya, kalau puasa awam ya seperti orang yang cuma nggak makan, nggak minum saja gitu. Itu tingkatan yang paling rendah. Nah, kalau yang tadi itu yang menjaga 6 perkara ini adalah tingkatan orang-orang solih, ya, orang-orang yang khawas. Dan mudah-mudahan kita masuk ke sana, ya. Tapi ada yang paling tinggi, ya. Tingkatan puasa yang paling tinggi adalah tingkatan khawasil khawas. Apa tingkatan khawasil khawas? Di mana bukan cuma dia menjaga pandangannya, menjaga lidahnya, menjaga telinganya, perut dan lain sebagainya, tapi ada satu lagi, ya, menjaga hatinya. Ya, di dalam hati ini tidak ada lain kecuali Allah. Ya, di dalam hati ini tidak ada lain kecuali Allah. Ya mungkin buat kalau tingkatan macam kita ini rasa-rasanya masih agak berat, ya. Karena kita masih terpikirkan untuk buka dan sahur. Ya, baru saja kita sahur sudah terpikirkan ntar buka pakai apa, ya. Baru saja kita buka sudah kita pikirkan besok sahur makan apa. Bahkan terkadang baru tanggal 10 saja sudah terpikirkan, aduh ini baju lebarannya belum ada, ya. Sepatu barunya belum punya. Ya, padahal bukan itu tujuan puasa. Ya, tujuan puasa kita adalah bagaimana kita bisa mengendalikan nafsu syahwat kita, menjadikan kita pribadi yang lebih baik, ya. Bukan cuma sekedar hanya sudah saya berpuasa dari terbit fajar sampai kemudian tenggelam matahari maghrib, ya selesai sudah tugas saya. Ya, yang diharapkan buka. Makanya yang dipikirin ntar buka makan apa, ya, ntar sahur makan apa, ayo itu saja dan itu saja. Ya, mudah-mudahan walaupun untuk hati kita masih belum bisa, ya hanya Allah saja, tapi paling tidak kita berusaha menjaga yang 6 perkara tadi. Ya, itu saja. Mudah-mudahan bermanfaat. Ya, mari kita akhiri pertemuan kita pada kali ini dengan doa. Mudah-mudahan Allah kabulkan doa kita. Allah terima amal ibadah kita dan dijadikan amal ibadah kita yang husnul khotimah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba ummahatina wa abaina wa azwajina wa auladina wa zurriyatina wa li masyaikhina wa li ikhwanina wa li jami'il muslimina wal muslimat al mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ighfir lana ya Allah, ampunilah dosa kami ya Allah. Ampuni dosa ayah bunda kami, ampuni dosa suami dan istri kami, ampuni dosa guru-guru kami, ampuni dosa saudara-saudara kami muslimin muslimat, mukminin dan mukminat al ahya'i minhum wal amwat.
Ya Allah, kami memohon kepadamu, angkatlah bencana ini ya Allah. Kembalikanlah kami sebagaimana sedia kala. Berikan kami kesempatan untuk melakukan ketaatan kepadamu dengan baik dan khusyuk. Berikanlah untuk kami rizki ya Allah, yang banyak halal berkah untuk kami menjalankan ibadah kepadamu. Ya Allah, kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah negeri yang kami cintai ini baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kami memohon kepadamu ya Allah, jadikanlah amal ibadah kami yang husnul khatimah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.